Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Hikimah Putri. Di sini saya mau sharing tentang satu bab buku yang lagi saya baca yang berjudul Touchlight Pinkland karya Timothy D. Walker. Buku ini tuh menarik banget karena penulisnya sendiri adalah seorang guru yang berasal dari Amerika Serikat yang kemudian dia pindah ke Finlandia. Buku ini tuh dia menuangkan berbagai pengalamannya soal gimana sistem pendidikan di sana itu sangat berbeda sama sistem pendidikan yang biasanya kita bayangkan. Khususnya di bab 4 ada bahasan tentang penguasaan atau mastery yang menurut saya ini sangat relate sama kondisi kita sebagai mahasiswa atau nanti pas kita terjun langsung ke lapangan menjadi seorang pengajar. Intinya pada bab ini penulis mau mengingatkan kita kalau kita itu harus berhenti terobsesi untuk menyelesaikan semua materi dengan cepat. Poin pertama adalah fokuslah pada hal-hal yang mendasar. Kita tuh sering banget terburu-buru ingin cepat menyelesaikan materi yang rumit, padahal pondasinya saja belum kuat. Harusnya pondasinya harus kuat terlebih dahulu. Kalau tidak kuat ya percuma saja. Ibaratnya kita mau bangun rumah nih, belum apa-apa tapi kita sudah mulai memasang genteng, padahal tiang penyangganya saja belum kuat. Selain itu, kualitas itu harus benar-benar di atas kuantitas. Percuma kita belajar banyak bab, tapi yang masuk ke otak itu cuma sedikit. Lebih baik kita belajar satu hal, tapi kita benar-benar paham akan hal tersebut. Ibaratnya itu kayak kita makan sedikit, tapi makanannya itu bergizi daripada kita makan yang banyak, tapi makanan itu cuma numpang lewat aja. Lalu di bab ini juga dibahas soal peran guru yang lebih mirip pelatih daripada tukang ceramah di depan kelas. Pelatih kan tugasnya untuk mendampingi, mengamati, dan membantu atletnya untuk berkembang. Contohnya saja seperti pelatih sepak bola yang tidak ikut main di lapangan, tapi dia berdiri di pinggir lapangan untuk memastikan setiap pemainnya tahu apa yang harus mereka perbaiki dan apa yang harus mereka lakukan. Terus soal teknologi, buku ini tuh cukup kritis. Jangan pakai teknologi hanya untuk mengikuti tren saja. Pakai teknologi itu ibarat kita adalah seorang tukang kayu yang memilih alat untuk alat bertukangnya. Jika kita membutuhkan gergaji tapi kita malah memilih palu, tentu saja hal itu tidak akan efektif. Yang menurut saya yang paling keren adalah soal otonomi guru. Di Finlandia, guru diberi kepercayaan untuk nentuin cara ngajar yang sesuai dengan siswa-siswanya. Ibaratnya tuh kita seperti seorang sopir. Kitalah yang tahu jalan di depanan itu seperti apa. Jadi kita itu punya wewenang untuk mengambil jalan pintas jika peta yang kita gunakan itu salah. Penilaian di sini juga bukan untuk menghakimi siswa, tapi bisa menjadi cermin untuk mengetahui di mana mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi penilaian itu ibarat cermin. Kita bercermin untuk bukan untuk menghukum wajah kita, melainkan kita ingin melihat apakah rambut kita sudah rapi, apakah baju kita sudah rapi. Jadi ketika seorang siswa itu sudah memahami, sudah menguasai konsep, mereka akan muncul rasa tanggung jawab sendiri. Itu ibarat seperti kita belajar waktu naik sepeda. Saat kita sadar kalau kita sudah bisa mengayuh sendiri, kita akan merasa ketagihan karena kita merasa bisa, dan rasa bisa itulah yang akan menjadi bahan bakar untuk motivasi yang paling kuat.
Jujur, habis baca bab ini, saya jadi sadar kalau mau jadi efektif itu tidak harus cepat, tapi kita harus berani memperlambat agar pemahaman kita itu lebih dalam. Mungkin ini saja rangkuman dari saya. Semoga intisari dari bab 4 ini bisa memberikan gambaran yang jelas soal apa itu konsep penguasaan dari buku Techlik Finland. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.